pada acara malam ini. Mengapa fashion diplomasi menjadi suatu hal yang penting? Apa saja hal yang harus diketahui mengenai fashion diplomasi? Temukan semua jawabannya di acara Talking IR. Selamat malam hadirin sekalian. Saya Ahmad Lutfin Rifat Antoni di sini akan menemani pemirsa sekalian untuk memahami berbagai macam hal dan aspek mengenai hubungan internasional. Nah, seperti episode-episode yang sudah kita lakukan sebelumnya, dalam episode kali ini kita akan mendalami topik hubungan internasional. Tepatnya, kali ini adalah topik fashion diplomasi dengan bantuan beberapa ahli dari topik tersebut. Mungkin pertanyaan yang akan pertama kali muncul di benak hadirin sekalian ketika mendengar kata fashion diplomasi, apakah hal itu sesuatu yang nyata? Tentunya fashion diplomasi sendiri merupakan suatu hal yang mungkin jarang terdengar. Tapi untuk mereka yang berpikir bahwa diplomasi ini hanyalah sebatas ekspor dan impor, hal itu sangat salah. Karena walaupun berkaitan dengan pakaian, fashion diplomasi sendiri merupakan bentuk sebuah diplomasi yang menggunakan pakaian tapi lebih mengarah ke cara berpakaian dari suatu aktor diplomasi atau pasangan mereka. Mungkin bagi pemirsa yang masih awam mengenai hal ini, kita akan menjelaskannya lebih lanjut. Sebenarnya hal ini sudah ada loh sebenarnya. Walaupun baru populer pada tahun 2010-an, namun sebenarnya istilah ini sudah ada dan sudah dilakukan praktiknya sejak akhir abad ke-19. Untuk lebih lanjut lagi, kami telah mengundang salah satu narasumber yang akan menjelaskan mengenai hal ini, yaitu First Lady dari Republik Indonesia, yaitu Aurelia Salsabila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Aurelia Salsabila. Saya seorang First Lady dari negara Republik Indonesia. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana fashion First Lady menjadi herawat. Ya, jadi sejak berkembangnya media, terutama ketika kita mudah sekali mendapatkan informasi dan gambar mengenai keluarga presiden, termasuk mengenai istrinya atau seorang ibu negara. Seorang ibu negara atau First Lady ini diekspektasikan mampu menjadi selebriti atau role model untuk negaranya. Dan bahkan setahu saya, pada tahun 1883, koran dan majalah seperti Ladies Home Journal mendorong masyarakat di negaranya untuk mengikuti minat dan cara berpakaian dari First Lady-nya. Sejak saat itulah seorang ibu negara atau First Lady menjadi seorang selebriti yang ketenarannya datang dari cara berpakaian, penampilan, dan tindakannya. Fashion bisa menjadi alat yang paling kuat untuk menarik atensi publik dan berkomunikasi dengan mereka. Ketika itu efektif, seorang ibu negara akan menggunakan cara berpakaiannya untuk kepentingan diri dan negaranya. Tetapi, hal terburuknya adalah seorang ibu negara seringkali menjadi subjek dari banyak skandal atas cara berpakaiannya, dan hal inilah yang perlu menjadi perhatian. Lalu, apakah fashion dari First Lady mempengaruhi politik perempuan? Sebagai First Lady, tentu itu mempengaruhi. Fashion dan politik memiliki kesamaan, yaitu kritik. Inilah yang menjadikan penampilan dari fashionnya First Lady bermain peran ke arena politik. Mereka mengekspresikan berbagai bentuk pesan yang berisikan mengenai kekuasaan, politik, identitas nasional, dan kondisi ekonomi negaranya. First Lady menjadi simbol negosiasi dari identitas perempuan. Mereka juga memegang simbol atas kekuatan politik suatu negara. Dan seperti yang tadi telah disebutkan, pada abad ke-20 ini, di mana foto, berita, media, gosip mengenai fashion First Lady ini mudah sekali ditemukan, gambaran-gambaran tersebut dapat mempengaruhi diri perempuan sebagai ibu rumah tangga atau tokoh politik. First Lady diekspektasikan dapat memperlihatkan bentuk tubuh, penampilan, dan cara berpakaian seperti bagaimana perempuan ideal seharusnya. Jika mereka menentang, tentu konfliknya akan menjalar ke budaya suatu negara atau negara mereka sendiri dan norma gender yang ada. Maka dari itu, fashion itu mampu membentuk komunikasi dari sudut pandang politik. Terima kasih. Menarik sekali ya informasi yang diberikan. Nah, istilah ini sangat menarik terdengarnya. Nah, dan seperti yang saya telah katakan tadi di awal,
bahwa istilah ini sebenarnya sudah populer pada akhir abad ke-19, yaitu oleh Eleanor Roosevelt yang mempopulerkannya, yaitu istri dari Presiden Negara Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt. Ingin tahu lebih lanjut? Hal tersebut akan dijelaskan oleh salah satu pengamat politik internasional dari Indonesia, yaitu Anissa Mumtaz Nabila. Halo, saya Anissa Mumtaz Nabila. Saya adalah pengamat politik dalam dunia hubungan internasional. First Lady dalam dunia internasional memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembangunan persepsi publik. Contohnya seperti peran Eleanor Roosevelt yang meningkatkan kesadaran masyarakat Amerika Serikat terhadap hak-hak orang berkulit hitam. Walaupun begitu, First Lady ini di tatanan dunia internasional ini masih dibatasi perilakunya dikarenakan dapat menjadi potensi senjata untuk suami mereka, yaitu yang menjadi presiden. Contohnya argumen yang paling populer yang dijadikan senjata itu seperti adanya argumen yang mengatakan apabila Bapak Presiden ini tidak mampu mengajarkan atau mengurus istri mereka, bagaimana dengan mengurus dunia? Walaupun First Lady ini tidak menjadi bagian dari birokrasi, First Lady memiliki pengaruh dalam pemberian pesan karena menjadi sorotan publik dan media massa. Peranan dari First Lady juga penting dalam diplomasi internasional, dilihat dari tindakan yang mereka ambil sebagai publik figur dalam media. Pemilihan gaya busana yang dipilih oleh First Lady, khususnya ketika melakukan kunjungan ke negara lain, juga dilihat sebagai alat politik untuk menggambarkan hubungan antara negara First Lady dengan negara yang dikunjungi. Ketika pakaian yang dikenakan First Lady untuk kunjungan memiliki unsur budaya atau ciri khas dari negara yang dikunjungi, hal tersebut bisa diinterpretasikan sebagai bentuk menghargai budaya negara host. Warna yang dipilih pakaian yang digunakan oleh First Lady juga perlu diperhatikan, dikarenakan warna-warna memiliki simbol tersendiri. Kita bisa mengambil contoh yang seperti ini dari kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan Melania Trump ke India tahun 2020 kemarin, di mana pakaian yang dikenakan oleh Melania Trump memiliki beberapa sentuhan khas India yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Contoh lainnya juga seperti bagaimana Ibu Michelle Obama berpakaian dan merepresentasikan negara-negara yang ingin suaminya atau mantan Presiden Barack Obama pimpin atau jalin kerjasama. Fashion milik Ibu Michelle sendiri dianggap sebagai sartorial diplomasi atau dianggap demokratis dikarenakan ia mampu membuat seni yang baru dengan mengkolaborasikan desainer-desainer dari negara yang berbeda semasa kunjungan atau pertemuan dengan negara host. Selain menunjukkan rasa ingin bekerja sama melalui kolaborasi antar desain ataupun juga menunjukkan ciri khas yang ditaruh dalam pakaian yang dikenakan, Fashion Lady juga mampu mempromosikan desainer-desainer lokal dan membantu bisnis mereka. Seperti yang telah tadi Ibu Aurelia jelaskan sebelumnya juga, fashion di tangan First Lady memiliki peranan yang besar karena First Lady sekarang sudah menjadi publik figur dan mampu merubah sudut pandang masyarakat khususnya kaum perempuan. Menarik bukan? Mungkin pemirsa sekalian tidak menyangka bahwa suatu konsep yang mungkin kita seringkali menganggap sebagai suatu hal yang biasa saja, yaitu fashion, ternyata begitu rumit. Dan hal tersebut tapi memang benar adanya. Walaupun demikian, simbolisme dari pakaian yang dikenakan tetap penting. Karena yang telah dikatakan tadi, bahwa pakaian yang dikenakan memberikan sebuah pesan pada negara target diplomasi serta masyarakat dari negara tersebut. Namun, di era globalisasi ini, kesalahan pada penggunaan fashion dapat berakhir dengan buruk, yaitu dengan cemoohan dari masyarakat internasional dan bahkan berita negatif dari berbagai surat kabar internasional. Ada pula skenario yang sangat-sangat buruk, paling buruk, yaitu memburuknya hubungan diplomatis akibat terjadinya gesekan dalam hubungan antar negara karena pesan yang salah. Nah, setelah mengetahui hal yang tadi sudah dijelaskan, mungkin masih ada pemirsa yang mungkin masih ada pertanyaan di benak pikiran mereka. Apabila First Lady harus memikirkan pakaian yang mereka gunakan sejauh itu, lalu bagaimana dengan pasangan pemimpin perempuan yang lebih dikenal dengan istilah First Man atau First Gentleman? Dengan kehadiran pemimpin wanita seperti Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Jacinda Ardern, sudah seharusnya mereka mengalami hal yang sama, bukan? Jawabannya mungkin akan mengejutkan bagi para pemirsa. Namun, untuk menjelaskan hal tersebut, kami undang salah satu ahli yang berpengalaman dalam hal ini, yaitu First Man dari negara Singapura,
Muhammad Lutfi Fawaz. Istilah first gentleman atau first man ini biasa digunakan untuk menyebutkan seseorang yang menjadi suami dari presiden. Saya di sini diminta oleh presenter untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berbunyi, apakah first gentleman sesignifikan first ladies dalam fashion diplomacy? Sebagai seorang first man, menurut saya jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak. Mengapa demikian? Mari kita lihat berbagai contoh dari negara yang memiliki pemimpin negara seorang wanita. Sebut saja Kanselir Jerman sekarang yaitu Angela Merkel dan mantan Perdana Menteri Britania Raya Margaret Thatcher. Ketika mereka tampil dalam publik bersama dengan first gentleman atau suami mereka tersebut tidak akan terlalu disorot oleh media. Yang akan diperhatikan oleh media adalah pakaian apa yang digunakan oleh presiden wanita tersebut. Most of the time, first gentleman akan menggunakan pakaian yang serasi atau matching dengan istrinya tersebut. Atau jika tidak, dia hanya akan menggunakan sebuah setelan jas. Sebuah pakaian yang biasa digunakan oleh presiden laki-laki karena formal dan tidak terlalu mencolok. John Carl Flugel, seorang psikolog asal Britania Raya yang hidup abad lalu pada sekitar tahun 1930, pernah membahas mengenai fashion choice dari pria dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Clothes. Di sini, dia sebutkan bahwa pakaian pria, terutama pakaian formal, cenderung untuk memiliki tingkat simplisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakaian wanita, terutama pakaian formal wanita tadi. Hal ini memang terlihat sekali seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Presiden laki-laki biasanya hanya menggunakan setelan jas formal. Sebut saja Vladimir Putin, Joe Biden, dan masih banyak lagi. Kalau kita perhatikan anggota-anggota kerajaan Inggris di Buckingham Palace, pakaian yang kita perhatikan adalah pakaian yang dipakai oleh Ratu Elizabeth atau Duchess seperti Kate Middleton dan Meghan Markle. Terutama Ratu itu sendiri biasanya menggunakan pakaian yang memiliki warna sangat mencolok. Kita tidak akan terlalu memperhatikan pakaian apa yang digunakan oleh almarhum Pangeran Philip, Pangeran Charles, Pangeran Harry, Pangeran William, dan Duke lainnya. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mereka most of the time tampil di publik menggunakan jas yang simple. Sehingga, di dalam fashion diplomacy ini, first gentleman tidak memiliki peran yang signifikan jika kita komparasikan dengan first lady seperti Michelle Obama. Sehingga First Lady lebih condong untuk melakukan fashion diplomacy dibandingkan dengan First Gentleman. Bagi saya penjelasan saya mengenai First Gentleman, saya serahkan kembali ke presenter. Terima kasih. Benar sekali yang telah tadi dikatakan pemirsa. First man dan pemimpin laki-laki tidak mengalami kritik dan perhatian sebesar apa yang dialami para First Lady dan pemimpin wanita. Walaupun demikian, bukan berarti First man dan para pemimpin laki-laki bisa saja memakai pakaian sesuka mereka apa yang mereka inginkan, apalagi dalam ranah diplomasi. Nah, apabila mereka tidak menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan sesuai dengan norma yang ada secara internasional, akan menjadi sulit bagi seorang pemimpin dari suatu negara untuk dapat ditanggapi dengan serius. Apalagi kalau mereka hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Walaupun mereka dari negara adidaya sekalipun, mereka tetap harus berpakaian dengan rapi dan sopan. Karena hal tersebut bukan hanya menghilangkan wibawa, namun dapat dianggap sebagai penghinaan bagi negara yang melakukan hubungan diplomatis dengan mereka. Tapi kalau mendengarkan statement tadi muncul pertanyaan dari perkataan dari ahli yang telah kami hadirkan sebelumnya, pakaian first man tidak begitu mengalami perhatian dari media massa, masyarakat maupun unsur politik lainnya. Mengapa demikian? Untuk menjelaskan hal ini, kami undang salah satu ahli dari fashion diplomasi, yaitu Gita Dewi Gayatri. Setiap First Lady menjadi gambaran utuh sebagai role model bagi perempuan negaranya masing-masing, mulai dari apa yang mereka pakai hingga seperti apa gaya rambut mereka. Sebagai seorang ahli fashion, saya Gita Dewi Gayatri akan menjelaskan tentang seperti apa fashion First Lady di mata seorang ahli fashion. Fashion merupakan alat yang dapat menarik perhatian publik untuk berkomunikasi. Seorang First Lady dapat menggunakan cara berpakaiannya untuk kepentingan diri dan negaranya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Agar lebih mudah, saya akan memberikan contoh seorang mantan First Lady yang berhasil menarik atensi publik dan mendatangkan keuntungan bagi negaranya. Orang tersebut adalah Michelle Obama. Sejak awal kemunculannya, Michelle Obama langsung menarik perhatian publik karena ia adalah seorang wanita yang gaya berpakaiannya tidak hanya memuaskan mata saja, tapi juga berhasil mematahkan kriteria klasik First Lady.
Sepanjang jabatan Barack Obama, Michelle menggunakan pakaian untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang unik. Michelle seringkali tampil low profile dengan memakai pakaian merek lokal dengan harga yang terjangkau. Tentunya tindakan Michelle tersebut menarik perhatian media karena ia memadupadankan high dan low fashion, di mana hal tersebut dapat menaikkan nilai pasar merek lokal secara instan. Hal itu terbukti dengan beberapa pakaian brand J.Crew berharga terjangkau yang ia kenakan langsung terjual habis di hari yang sama dengan rilisnya foto Michelle. Dengan menggunakan brand lokal seperti J.Crew, Michelle Obama menuai banyak pro dan kontra atas gaya fashionnya tersebut, karena tindakannya itu dinilai kurang mencerminkan seorang First Lady dengan menggunakan pakaian yang dianggap terlalu kasual, menggunakan pakaian tanpa lengan, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit pula wanita Amerika yang menyukai tindakan Michelle tersebut, terutama dari kalangan pelaku industri fashion tingkat menengah. Selain tindakan yang low profile tersebut, Michelle Obama juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sering membantu para desainer non-Amerika dan desainer multi-race. Michelle Obama embrace everyone. She embraced black designer, Asian designer, European designer, and she was very democratic in her choice of clothes. Itulah apa yang orang-orang katakan mengenai Michelle. Michelle melakukan hal itu dengan maksud memberikan dukungan bagi para desainer muda Amerika dan merangkul para pelaku industri fashion dari berbagai kalangan agar mereka dapat terus berkembang. Para ahli fashion berpendapat bahwa Michelle Obama ingin mengangkat nilai brand lokal sehingga memiliki nilai yang setara dengan high fashion. Nilai diplomasi dari tindakan Michelle Obama ini dapat menyemangati para pelaku industri fashion sehingga mereka bisa berkembang dan dapat memberi keuntungan bagi perekonomian Amerika. Pada dasarnya, apa yang Michelle Obama lakukan ini menunjukkan betapa Amerikanya ia dan suaminya dan menggunakan kapasitasnya tersebut sebagai seorang First Lady dalam mewakili Amerika di panggung politik dunia. Sekian saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Bagaimana? Menarik bukan? Walaupun pada awalnya mungkin terdengar membingungkan, namun menurut saya pribadi, topik ini merupakan salah satu topik menarik yang patut untuk digali lebih lanjut. Namun sayangnya, ini merupakan akhir dari penerbitan kita pada malam ini. Walaupun demikian, saya akan kembali lagi ke sini dengan topik-topik yang tidak kalah hangat dan memicu kuriositas pemirsa sekalian dan pendapat dari berbagai ahli. Selamat malam dan salam hubungan internasional.